Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Vita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ina. Alhamdulillah. Baik, namun ada sedikit kegalauan nih, Bu, yang ada di benak hati saya. Oh, begitu, Bu Vita. Eh, Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Vita, hari ini? Gini, Bu, sebentar lagi kan mau ajaran baru ya, Bu. Saya galau, apakah saya bisa mengelola pembelajaran dengan baik di kelas nantinya? Kenapa galau, Bu? Eh, apa harapan Bu Vita dari adanya coaching pada pagi hari ini, Bu? Harapan saya ingin meningkatkan kompetensi dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid, Bu, nantinya pada ajaran baru nanti. Baik Bu Vita. Lantas, apa yang sudah Bu Vita lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode, Bu, dalam pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Tadi ya Bu sudah menggunakan berbagai metode, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa Bu yang menjadi hambatannya Bu? Kok bisa belum efektif tersebut? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan murid yang susah diatur. Kadang usil sendiri, kadang bicara sendiri. Itu loh, Bu, yang saya pusingkan saat pembelajaran berlangsung, Bu. Jadi begitu Bu, saat pembelajaran berlangsung itu ada murid yang berbicara sendiri, susah diatur, gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Nggih. Menurut Ibu, apa yang Ibu Vita butuhkan untuk bisa mengendalikan murid yang susah diatur dan memiliki kebiasaan itu tadi, suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Saya membutuhkan itu, Bu, strategi yang tepat, Bu, untuk bisa mengendalikan murid yang susah diatur dan memiliki kebiasaan suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nggih, jadi Bu Vita butuh strategi yang tepat nih, Ya. Bu. Baiklah Bu Vita, lalu bagaimana langkah awal yang dapat Bu Vita gunakan untuk bisa mengendalikan murid yang susah diatur dan memiliki kebiasaan suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Gimana ya, Bu? Pertama-tama saya perlu memahami ya, Bu, penyebab murid tersebut susah diatur dan memiliki kebiasaan suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya, Bu. Saya harus Nggih, mencari akar penyebab penyesalannya itu. nggih, berarti Bu Vita tadi harus mencari penyebabnya dulu ya, Bu, ya. Kemudian Iya. menurut Bu Vita, itu penyebab murid susah diatur dan memiliki kebiasaan yang suka berbicara saat berlangsung itu apa, Bu, penyebabnya? Saya pikir karena mereka kurang tertarik, Bu, dan tidak senang dengan materi pelajaran yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu, Mmm, Bu. nggih, kurang tertarik, dengan apa, materi pelajaran yang Bu Vita ajarkan nggih. Kemudian Bu Vita, lantas bagaimana cara Bu Vita itu sebagai guru agar murid-murid Ibu itu bisa lebih tertarik atau lebih senang ya Bu ya dengan, materi pelajaran yang Bu Vita lakukan? Apa ya, Bu? Sebentar. Oh iya, menurut saya sebagai seorang guru, saya perlu melakukan asesmen awal kebutuhan siswa, mulai dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar murid itu sendiri. Apakah itu profil belajarnya
gaya belajarnya kinestetik, audio, maupun audiovisual, sehingga saya dapat merancang pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan siswa itu ya, Bu. Setelah saya melakukan asesmen awal, saya dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga dapat memasukkan itu, Bu, yang namanya kompetensi sosial emosional atau yang namanya KSE ke dalam pembelajaran saya nanti. Saya bisa menggunakan teknik stop ya, Bu, untuk mengendalikan emosi murid di kelas nantinya. Oke. Selain itu, saya juga dapat menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak bosan dan senang tertarik pada pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Oh iya, itu bagus itu Bu Vita. Berarti tadi ya, Bu Vita akan melakukan asesmen awal, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, serta menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Tadi juga Bu Vita bisa memasukkan itu ya Bu ya, kompetensi sosial emosional KSE dalam pembelajaran yang Vita lakukan di kelas agar nanti murid-murid itu lebih apa ya Bu namanya sadar diri ngoten nggih Bu ya di KSE kan ada apa yang namanya itu kesadaran diri ngoten nggih. Bagus Bu Vita. Lantas kapan Bu Vita akan membuat rencana pembelajarannya Bu? Iya, Bu, saya akan berencana menyelesaikan rancangan pembelajaran selama libur akhir semester ini ya, Bu. Kebetulan ini kan kita libur ya, Bu, akhir semester. Demi tercapainya keberhasilan pengelolaan kelas yang baik pada ajaran baru nantinya. Kebetulan saya itu mengajar kelas 6, Bu. Harus benar-benar Hmm, merancang dengan baik, Bu. Begitu, Bu. nggih. Di kelas 6 ya, Bu, ya, tantangan tersendiri ini untuk Ibu. Tapi yakin harus bisa nggih, Bu, nggih. Berarti selama libur semester ini kan berarti masih ada waktu ini sudah hari apa, Bu? Sudah hari Selasa ya, Bu, masih ada sekitar 4 hari lagi nggih, Bu, untuk membuat Iya, Bu. untuk membuat rencana pembelajarannya tadi. Kemudian Bu Vita, apakah ada terobosan lain, Bu, untuk mengatasi permasalahan tersebut kira-kira? Itu opsi Hmm, keduanya mungkin, nggih. nggih, nggih, nggih. Menurut saya selain itu tadi ya, Bu, saya juga bisa melakukan segitiga restitusi ya, Bu, kepada murid saya yang bermasalah tadi. Dengan melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu apa? Mereka dapat nantinya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya, Bu, agar mereka tidak gaduh lagi, tidak berbicara yang tidak baik lagi, dan mendengarkan dengan baik di kelas nantinya. Nggih, berarti, selain itu tadi, Bu Vita juga, melakukan itu ya Bu, segitiga restitusi nggih Bu, untuk, menyelesaikan, permasalahan murid tadi berarti ini untuk murid yang suka berbicara di kelas pada saat Bu Vita menjelaskan atau pada saat pembelajarannya Bu Vita itu nggih melakukan segitiga referensi. Bagus Bu, nggih. Berarti ada langkah terobosan lainnya nggih Bu nggih, selain yang tadi. Ya, Bu, saya akan Nggih, melakukannya. nggih. Eee, sudah memiliki gambaran Bu, dengan strategi yang akan Bu Vita lakukan gambarannya? Iya, Bu. Alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Saya jadi agak lega, Bu, dan memiliki tujuan yang
tepat untuk mengelola kelas dengan baik, begitu Ibu. Nggih. Berarti nanti pada saat, tahun ajaran baru ini siap untuk segera dilaksanakan ya, Bu, ya? Siap untuk Nggih, dipraktekkan di siap Bu. kelasnya Bu Vita, nggih. Agar nanti, apa, anak-anak lebih tertarik tadi, seperti yang dikatakan Bu Vita, lebih tertarik, lebih, suka dengan materi yang, Bu Vita ajarkan. Ya, Bu. Baik Bu. Kira-kira, dari rating 1 sampai 10, Bu Vita itu, yakinnya akan terlaksana dengan baik itu di, rating berapa Bu Vita? Rating berapa ya Bu? Kayaknya rating 9 Bu, dari 10. Oke, Nggih, saya eee, insya Allah akan melaksanakan itu ampuh dalam melaksanakan saya dalam mengelola kelas saya ya di ajaran baru nanti, Bu. nggih, harus yakin ya Bu Vita ya, tahun ajaran baru, suasana baru, ngoten. Nggih, Nggih, Bu. rating 9 berarti yakin dengan sungguh-sungguh nanti Bu Vita akan bisa, ngoten nggih Bu Vita nggih? Nggih, Bu Ina. Nggih, baik Bu Vita, eee, sudah selesai ya Bu ya untuk hari ini tadi Bu Vita sudah, eee, berbincang-bincang, sudah bagaimana Bu perasaannya Bu setelah berbincang-bincang ini Bu? Alhamdulillah senang, lega karena beban saya ini diringankan oleh Bu Ina, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sebentar lagi kan mau ajaran baru, ada bayangan-bayangan ketakutan dari diri saya dan sekarang ini lega, Bu. Perasaan saya karena bisa Nggih melakukan coaching dengan baik dengan Bu Ina. Begitu, Bu. nggih, alhamdulillah sudah plong nggih Bu perasaannya nggih Bu? Nggih, Nggih. Bu. Oke, terima kasih Bu Vita, kira-kira kapan Bu Vita ini kita bisa ngobrol-ngobrol kembali untuk saya mendengarkan, Bu Vita bercerita lagi, tentang suasana di kelasnya ini? Mungkin 2 minggu lagi ya, Bu. Saya merencanakan dulu, terus saya mempraktekkannya di kelas, nanti saya bisa cerita-cerita lagi dengan Bu Ina. Nah, oke, 2 minggu lagi kita, ngobrol-ngobrol kembali nggih, Bu, untuk apa, ngobrol mengenai implementasi dari, tadi rencana yang sudah Bu Vita, rencanakan, ngoten hasilnya bagaimana. Saya, akan, mendengar berita baiknya ini dari Bu Vita. Oh, pasti, Bu. Saya akan bercerita pada Bu Ina, karena Bu Ina Oke. itu luar biasa bagi saya. Oh, Bu Vita juga luar biasa, eee, guru hebat, Bu, nggih. Terima Oke, kasih Bu sama-sama Vita, belajar ya, Bu. sama-sama belajar, kita sama-sama untuk berkolaborasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ina, saya menjadi lega sekarang. Ya, terima kasih kembali Bu Vita. Sukses Bu Vita untuk rencananya dan sampai berjumpa kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. Oke, Baik, Bu terima Ina. kasih. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.